Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ria Resti Fauzi, saya peserta Latsar Angkatan 3 dari kelompok 3. Hari ini Latsar hari ke-6, Selasa tanggal 31 Mei 2022. Saya telah melaksanakan kegiatan belajar mandiri asinkronus agenda 2 dengan tema ASN berakhlak dengan pengampu Bapak Adpriyatna Utama. Kegiatan asinkronus hari ini dimulai dengan absen pagi, membaca materi pada LMS Kolabjar, mengerjakan tugas kelompok dan tugas individu. Tugas kelompok kali ini bertemakan studi komparasi dengan mengcapture kejadian di instansi masing-masing. Dalam kelompok saya, terdapat dua instansi yang akan kami komparasikan, yaitu yang pertama Samsat Wilayah Bangka Selatan dan Pusat Autis. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait studi komparasi berakhlak di instansi masing-masing, pertama kita harus mengetahui apa itu core values ASN berakhlak. Nah, core values merupakan inti dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berakhlak merupakan panduan perilaku bagi ASN, nilai dasar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan menjadi pondasi budaya kerja ASN profesional. Selanjutnya, apa sih akronim dari berakhlak itu? Jadi, berakhlak ini terdiri dari 7 aspek utama. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Kedua, akuntabel. Ketiga, kompeten. Keempat, harmonis. Kelima, loyal. Keenam, adaptif. Ketujuh, kolaboratif. Pertama, berorientasi pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Salah satu panduan perilaku berorientasi pelayanan adalah meningkatkan kecepatan penyelesaian masalah pelayanan pada masyarakat. Sikap ini dapat diimplementasikan di tempat kerja dengan misalnya di Samsat Bangka Selatan, memberikan pelayanan berupa program samling atau samsat keliling dan setempoh untuk dapat menjangkau masyarakat yang kesulitan bayar pajak karena jauhnya jarak tempat tinggal. Sementara, sikap yang tidak sesuai dengan core value berorientasi pelayanan ini, misalnya, adanya berita terkait ASN yang bolos usai cuti lebaran. Kasus ini tentu tidak mencerminkan ASN yang seharusnya memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, karena ASN yang seharusnya bekerja malah membolos dan melalaikan tugasnya. Sikap ini bertentangan dengan nilai berorientasi pelayanan serta pada PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Kedua, akuntabel. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Salah satu panduan perilaku akuntabel adalah menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Sikap ini dapat diimplementasikan dengan memberikan penilaian laporan perkembangan anak-anak autis secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara, sikap yang tidak sesuai dengan core value akuntabel seperti kasus pada berikut ini. Adanya ketidaktransparansian nilai pada dosen di suatu universitas. Berdasarkan kejadian yang dialami oleh Mala, mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2009, dia merasa tidak puas dengan nilai yang ia peroleh. Saat meminta keterangan dari dosen yang bersangkutan, pihak dosen tersebut enggan memberikan keterangan. Dari kejadian ini dapat dilihat jika adanya kurang transparansi nilai yang diberikan oleh dosen yang diberikan kepada Nala sebagai mahasiswa. Nilai ini bertentangan dengan nilai dasar akuntabel. 3. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Salah satu panduan perilaku kompeten adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Implementasi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kinerja terbaik dengan aktif mengikuti kegiatan pelatihan yang bisa meningkatkan kemampuan terapis di pusat layanan autis.
Sementara, nilai yang tidak sesuai dengan core value kompeten ini seperti contoh berikut ini. Adanya kasus rendahnya kompetensi guru yang jadi masalah pendidikan di Indonesia. Berdasarkan kejadian yang dialami oleh Hesti, yang mana guru-guru di madrasah ibtidaiyah dan sekolah dasar yang ia didampingi tidak mau mengembangkan dirinya untuk menambah pengetahuan dan kompetensi dalam mengajar. Mereka merasa cukup dengan ilmu yang telah mereka miliki. Dari kejadian tersebut dapat dilihat masih sangat rendahnya minat guru dalam mengembangkan kompetensi dan menambah pengetahuan. Hal ini bertentangan dengan nilai dasar kompeten. Keempat, harmonis. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Salah satu panduan perilaku harmonis adalah membangun lingkungan kerja yang kondusif. Implementasi di lingkungan kerja dilakukan dengan menghargai perbedaan dengan cara menghormati agama dan kepercayaan masing-masing, dan tidak membedakan latar belakang serta jenis kelamin sehingga tercipta lingkungan kerja yang harmonis. Sementara, sikap yang tidak sesuai dengan core value harmonis ini dapat ditunjukkan dengan kasus berikut ini. Adanya pekerja wanita yang tak terima mendapatkan diskriminasi. Berdasarkan kejadian yang dialami oleh Powell, wanita berusia 28 tahun yang mendapatkan tindakan diskriminasi di tempat kerja dengan cara disuruh melepaskan jilbab dan dilarang untuk beribadah. Dari kejadian tersebut dapat dilihat masih rendahnya sikap toleransi beragama. Sikap seperti ini akan membuat lingkungan kerja menjadi tidak kondusif. Hal ini tentu akan bertentangan dengan nilai dasar harmonis. Kelima, loyal. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan berbangsa dan bernegara. Salah satu panduan perilaku loyal adalah dengan memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia pada NKRI dan pemerintahan yang sah. Sikap ini dapat diimplementasikan di lingkungan kerja dengan misalnya di Samsat Bangka Selatan melaksanakan apel setiap minggu pada hari Selasa pagi. Kegiatan ini mencerminkan ASN yang loyal dengan kode perilaku di atas. Sementara, sikap yang bertentangan dengan loyal dapat dicerminkan dalam contoh kasus berikut ini. Adanya beberapa waktu lalu heboh pemberitaan bahwa banyak ASN yang terpapar isu radikalisme. Selain itu, banyak juga ASN yang menjelekkan pemerintah di media sosial. Kasus ini tidak mencerminkan ASN yang seharusnya bersikap loyal dan memegang teguh ideologi negara dan setia pada pemerintahan yang sah serta melanggar kode etik PNS, karena PNS seharusnya dapat menjaga perkataannya di media sosial serta memegang teguh ideologi Pancasila dan tidak boleh terpapar radikalisme. Keenam, adaptif. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Salah satu panduan perilaku adaptif adalah bertindak proaktif dalam bekerja. Nilai ini dapat diimplementasikan di lingkungan kerja, misalnya dengan membantu wajib pajak yang kesulitan dalam mengisi formulir pendaftaran pembayaran pajak kendaraan. Sigap dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh atasan, adaptif terhadap perubahan dengan melek teknologi, misalnya dengan menggunakan Zoom saat rapat dengan Bakuda serta mengikuti berbagai webinar untuk menambah wawasan. Sementara best practice dari implementasi adaptif adalah misalnya di contoh kasus ini adanya pejabat yang seharusnya memberikan aspirasi, tanggapan, dan mewakili suara rakyat di pemerintahan malah tertidur saat rapat berlangsung. Kasus ini tidak mencerminkan ASN yang seharusnya bersikap adaptif, di mana salah satunya dapat ditunjukkan dengan sikap proaktif saat melaksanakan rapat. 7. Kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Salah satu panduan perilaku sikap kolaboratif adalah terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Implementasi ini dicontohkan dengan SAMSAT yang merupakan akronim dari Sistem Pelayanan Satu Atap. Sistem ini mencerminkan sikap kolaboratif antar instansi pemerintah karena SAMSAT terdiri dari 4 instansi yang berbeda. Yang pertama ada Badan Keuangan Daerah sebagai pengelola pendapatan daerah berupa pajak. 2. Kepolisian daerah yang mengatur registrasi kendaraan bermotor sebagai salah satu objek pajak.
ketiga, Jasara Harja sebagai pemberi asuransi apabila terdapat kecelakaan kendaraan bermotor, dan keempat ada Bank Sumsel Babel sebagai penghimpun dana. Adanya kolaborasi ini menghasilkan nilai tambah berupa pelayanan di Samsat yang cepat, efektif, dan efisien. Sementara itu, sikap yang tidak sesuai dengan core value kolaboratif adalah terkait berita mengenai PNS yang tidak mau dipindahkan ke ibu kota baru RI di Kalimantan Timur. Tindakan ini termasuk sikap tidak kolaboratif seorang ASN, padahal ASN merupakan pelayan dan pemersatu bangsa di seluruh NKRI yang seharusnya harus siap dan mau ditempatkan di mana saja selama berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian tadi seluruh rangkaian aktivitas yang telah saya lakukan selama asinkronus Latsar hari ke-6, serta paparan mengenai diskusi kelompok antara saya dan Dias Nopta Pratama dari kelompok 3 Angkatan 3. Terima kasih.